Kami siapkan hati kami, Tuhan. Kami siapkan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hati kami, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua kami berikan padamu, Tuhan, semua ku berikan padamu. Oh, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan hambanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami kepada Tuhan untuk sore hari ini di mana Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kami juga mendengarkan kebaikan Tuhan, kuasa daripada Tuhan untuk menjamah umat-Mu, dan juga sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini yang senantiasa menjadi tuntunan, pegangan, kekuatan, peringatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup menyenangkan Tuhan seperti pujian yang kami baru saja naikkan.
Biarlah Roh Kudus juga yang menyertai kami, bukakanlah mata rohani kami sehingga kami juga boleh memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya, dan pada sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berdasarkan pada kisah para rasul 20 ayat 35, kisah para rasul 20 ayat 35 dengan judul menjalani hidup yang memberkati, menjalani hidup yang memberkati. Ya, kita bersyukur untuk kesempatan perenungan firman Tuhan. Saya akan bacakan kisah para rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada terima. Bapak Ibu Saudara, kisah para rasul ini dituliskan oleh Lukas tentang juga ya belakangan banyak tentang perjalanan misi dari Rasul Paulus. Dan saat ini Paulus mengingatkan ya perkataan daripada Tuhan Yesus, maksudnya mengutip perkataan Tuhan Yesus dalam rangka memberikan nasihat kepada para penatua di Efesus. Ya, sebelum Rasul Paulus meninggalkan mereka menuju ke tempat lain untuk pelayanan, Rasul Paulus menasehati para penatua ini untuk memelihara domba-domba. Ya, orang-orang yang baru kenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu harus dipelihara karena banyaknya serangan serigala istilahnya yang ganas. Artinya maksudnya di situ pada saat itu juga banyak ajaran palsu yang menyesatkan. Jadi para penatua ini harus mengajarkan jemaat firman Tuhan supaya mereka kuat imannya kepada Kristus. Dan juga Rasul Paulus di sini juga menasehati mereka untuk memelihara dan membantu orang-orang lemah, maksudnya secara ekonomi. Dan Rasul Paulus ingin memberikan teladan, yang dikatakan, "Kuberikan contoh kepada kamu." Rasul Paulus meneladani kepada para penatua ini untuk bekerja, ya, untuk melayani, bukan untuk mencari keuntungan, ya, tidak mencari keuntungan dari pelayanan. Jadi mereka harus menjaga motivasi yang tulus dalam ya. Jadi tinggi dan perlindungan dengan kata lain juga, makanya Rasul Paulus mengutip ya kata Tuhan Yesus, yaitu ini sangat ya terkenal, kata-katanya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, bahagia semua orang itu ya, hanya mau nggak bahagia pasti mau. Ya, semua kalau saya tanyakan siapa yang mau bahagia Bapak Ibu, ya pasti ikut Zoom ini angkat tangannya, siapa yang tidak mau bahagia. Nah, kata bahagia dari bahasa Yunani makarios, artinya bahagia yang menurut standar Tuhan. Ya, jadi bahagia dalam pengertian di sini diberkati Tuhan karena memberi seturut kehendaknya. Ya, ini dalam konteksnya seperti itu. Ya, jadi nah, apa hubungan bahagia dengan berkat di sini ya? Yang memberkati. Kalau kita bicara berkat, biasanya terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Berkat, wah, biasanya ya uang gitu ya, kesehatan itu berkat gitu. Jadi itulah. Jadi kalau kita bicara lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu sebuah konsep yang indah didengar tapi sulit untuk diterapkan. Nah, untuk memahami ini, maka kita juga harus berpikir bahwa ketika kita berbicara memberi dengan menerima,
janganlah kita ini berpikir hitungan matematika. Banyak orang berpikir kalau saya berikan, misalnya nih ada botol aqua, saya berikan ini, ya saya berkurang dong satu botol. Atau saya memberikan uang kepada yang lain, katakanlah saya berikan Pak Andreas 50.000, saya berkurang dong 50.000. Tetapi kalau misalnya ada yang memberi, kita menerimanya, saya bertambah satu botol, atau Pak Andreas yang memberikan saya 50.000, saya bertambah. Nah, ini kadang-kadang orang menghitungnya seperti itu. Ketika bicara soal berkat, soal memberi dan menerima, orang lebih suka ya apa yang dimilikinya itu tidak berkurang, ya, bahkan inginnya menambahkannya, ya. Dan tentunya kalau bicara juga katakan memberi menerima, bukan soal uang saja, bisa saja hadiah, bisa saja perhatian. Orang lebih suka diperhatikan daripada memperhatikan, benar ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan Yesus yang dikutip oleh Rasul Paulus ini, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Berbahagia, ya. Jadi sebenarnya maksudnya di sini adalah Tuhan Yesus ingin kita hidup berbahagia dengan menjalani hidup yang memberkati. Ya. Jadi ada 3 alasan mengapa kita perlu menjalani hidup yang memberkati. Yang pertama, karena dengan memberkati kita belajar untuk hidup berkecukupan. Yang kedua, karena dengan memberkati kita belajar untuk hidup beriman. Yang ketiga, karena kita memberkati, kita belajar untuk hidup bersyukur. Jadi Bapak Ibu, alasan pertama mengapa kita perlu menjalani hidup yang memberkati adalah karena dengan memberkati kita belajar untuk hidup berkecukupan. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama dari 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai 10. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu, di sinilah bicara soal memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Jadi kalau kita beribadah, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika menjalani hidup ini. Jadi kalau kita bicara ibadah dalam konteks ini bukannya ya sekarang ini kita ibadah gitu ya. Tapi ketika seluruh kehidupan kita sebenarnya adalah ibadah kita. Jadi kalau kita menjalani hidup ini dengan maka itu memberikan keuntungan besar. Maksudnya kita memiliki manfaat. Tadi katakan kita berbahagia. Ya, jadi sebenarnya seperti ini, kita perlu ingat bahwa dengan menjadi berkat, yaitu kita memberi, yang menolong orang lain, maka kita belajar untuk merasa cukup dan menghindari keserakahan. Kecenderungan manusia serakah, benar nggak Bapak Ibu? Kita mau. Kalau kita ini kayak kemarin sudah lama sekali ya, kita kan sudah hampir ya 2 tahunan lah yang bisa dikatakan pandemi ini. Ya belum lagi mall itu tutup ya. Jadi kemarin itu ya karena sudah lama, ayolah
istilahnya Pak Kotak sama saya yang udah waktu berdua ya dating, apalagi anak-anak udah kuliah di luar. Nah, mulailah ini mata nih kayak apa gitu ya, lihat masuk ke toko Star kayak KMKG Star, baju sana. Wih, wah udah ya saya ngomong sama diri saya sendiri, fokus, kamu ke situ mau ngapain gitu kan, fokus kan. Pantesan ya hemat juga saya selama pandemi ini karena nggak belajar apa-apa gitu kan. Tapi akhirnya itu makanya pada masa pandemi inilah itu menjadi evaluasi bagi kita. Sebenarnya seberapa banyak sih pakaian yang kita perlukan? Seberapa banyak sih kalau kita ya wanita nih? Seberapa banyak sih tas yang kita perlukan? Seberapa banyak sih sepatu yang kita perlukan? Sebenarnya sudah cukup ketika malah juga ini ketika anak-anak berangkat juga saya lagi rapi-rapikan, aduh ini masih bagus, ini masih bagus gitu kan. Ini bisa diberikan kepada orang lain. Jadi kalau kita memang itu menjadi suatu godaan ya bagi kita. Uang itu menjadi suatu godaan. Keinginan kita menjadi suatu godaan. Dan kalau kita fokus pada diri kita sendiri, keinginan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita tidak pernah merasa puas. Kita akan mau ini, mau itu. Akhirnya mungkin katakanlah uang yang kita miliki itu buat kita sendiri. Kita pelit terhadap orang lain. Kita pelit untuk memberikan, sedangkan kita tahu orang lain mungkin membutuhkannya. Jadi di sinilah dengan kita menjadi berkat, dengan kita menjalani hidup yang memberkati, maka kita belajar untuk hidup berkecukupan. Kita belajar cukup sehingga kita terhindar dari dosa keserakahan itu. Dan inilah juga menjadi evaluasi bagi saya, ya. Saya menanyakan, apa saya perlu membeli ini, apa saya perlu membeli itu. Ini merupakan suatu kebutuhan atau keinginan. Ya, pertanyaan itu yang terus-menerus saya tanyakan ketika saya menginginkan sesuatu. Perlu nggak sih saya? Kayaknya masih bisa ini, masih bisa dipakai. Ya, kadang-kadang beli-beli taruh lemari. Ya, makanya saya belajar dulu ada seorang ibu, ya. Ini sederhana sekali, dan ibu ini sebenarnya bukan dia miskin, tetapi dia punya prinsip. Kalau dia mendapatkan katakanlah anaknya atau ada kenalan yang memberi, waktu itu kan masih pakai kain ya, masih pakai kain yang atas bawah masih pakai itu. Jadi prinsipnya kalau ada orang yang memberinya satu kain, dia akan memberikan kepada orang lain kainnya. Jadi tidak pernah, katakanlah di rumahnya itu jumlahnya sama. Dia tidak pernah mengumpulkan seperti itu. Jadi dari situ pun saya pikir ini suatu prinsip yang baik ya. Kalau kita hidup berkecukupan, maka pastilah juga kita dapat memberi kepada orang lain untuk menjadi berkat. Dan saya juga ada terkesan, ada seorang ibu hamba Tuhan juga, tapi dia juga adalah seorang pengusaha di gereja GKRI Mangga Besar. Suatu saat beberapa waktu yang lalu beliau ini sakit cukup berat ya, dan ya bisa dikatakan secara manusia agak sulit untuk sembuh. Dan ketika diperiksa, lalu sebelum mau dioperasi, dia di-share-kanlah kepada kami. Sebenarnya bisa dilakukan operasi di Singapura ya pada waktu itu, tapi juga dokter tidak memberikan suatu garansi, ya, memberikan suatu jaminan bahwa dia akan sembuh dan operasinya berhasil. Terlebih lagi ketika mendengarkan biayanya, itu biayanya bisa lebih dari 1 M.
Apakah ibu ini memiliki dana itu? Iya. Tetapi dia bilang seperti ini, saya tidak rela mengeluarkan dana sedemikian besarnya untuk diri saya sendiri. Masih banyak pelayanan yang perlu didukung. Nah, beliau ini kalau itu selalu menjadwalkan setidaknya setahun itu bisa 1, 2, 3 kali mission trip ya, ke Kalimantan paling sering. Jadi dia tahu bagaimana untuk dana itu lebih digunakan untuk pelayanan dibandingkan untuk dirinya. Dan disinilah akhirnya kami juga melihat luar biasanya Tuhan. Maka dikatakan Tuhan tidak pernah berhutang, saya juga melihatnya itu. Tuhan memulihkan kesehatannya. Ya, dia tidak perlu mengeluarkan dana yang sedemikian banyaknya. Ya, Tuhan juga memberkati kesehatannya. Ya, panjang sekali kalau dikisahkan tentang bagaimana perjalanan kehidupannya ya, yang Tuhan tolong. Jadi disinilah ketika kita memberi, kita harus memiliki motivasi kasih. Kita harus memiliki motivasi yang tulus. Ya, karena menjadi berkat itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, tadi lagunya pas sekali ya. Walaupun kita tidak koordinasi, tapi disinilah kita melihat bahwa bagaimana ya dengan hidup berkecukupan kita juga hidup menyenangkan Tuhan karena kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, alasan kita perlu menjalani hidup yang memberkati, yaitu karena dengan memberkati kita belajar untuk hidup beriman. Mari kita membaca dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang saya akan bacakan ayat yang ke-22 sampai 26. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu, ayat yang ke-25, saya bersyukur memiliki seorang ayah ya, tentunya selain pendeta tetapi juga pendeta hamba Tuhan yang beriman. Pada waktu Koko ya mau berangkat studi ke Amerika ya, karena banyak tekanan pada waktu itu, lalu udah saya mau keluar aja lanjut. Tapi Papi Boksu bilang, ya kalau lihat dari istilahnya gaji atau pendapatan Papi sih nggak sanggup nih, karena ya biaya semi di sana seorang diri bagi kami ini sekeluarga di sini. Ya. Tetapi disinilah Nats ini juga yang salah satu ya, selain Mazmur 23, Nats inilah juga yang mengingatkan. Katakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi sekalipun mungkin kita bukanlah orang yang cukup ya mampu secara ekonomi, tetapi percayalah kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka bukan kita saja yang diberkati, tetapi dikatakan anak cucunya tidak meminta-minta. Jadi kita tidak perlulah ajarkan kepada anak cucu bagaimana supaya kita dikasihani orang,
supaya orang mengasihani mereka, tapi hiduplah kita beriman. Ya, jadi dan dengan itu juga sebenarnya kita jangan takut untuk memberi. Kadang-kadang kan orang takut untuk memberi karena dianggapnya, kalau saya kasih ini bagaimana nanti jadinya kami, gitu kan. Nah, ini Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, ada orang yang kesulitan untuk memberi karena dianggapnya dia akan berkekurangan. Tetapi sesungguhnya, nah ini saya tidak bacakan keseluruhan, tetapi nanti Bapak Ibu ya lanjutkan untuk baca. Di Yohanes 6 ayat 6 sampai 10. Nah, ini kisah bagaimana Tuhan Yesus ini memberi makan 5.000 orang. Tapi di sini kita akan saya uraikan bagaimana berkat itu. Kembali lagi tadi, jangan hitung-hitungan matematika. Kalau kita mau hidup menjadi berkat, jangan kita hitung-hitung matematika. Saya memberi maka saya diberkati, atau saya tidak memberi supaya milik saya tetap, seperti itu. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 6 sampai 10 ini dikisahkan ya bagaimana Tuhan Yesus, ya banyak orang-orang berbondong-bondong, katakan sekitar 5.000 orang, belum lagi wanita, belum lagi anak-anak. Ya, kita hitung-hitunglah sedikit lah ya. Katakanlah 10.000 orang, gitu kan, yang datang hari itu. Dan pada siang hari mereka sudah cukup lama yang mendengarkan ceramah Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Ini waktunya makan. Nah, pada waktu makan ditanyalah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, inilah perhatian daripada Tuhan Yesus terhadap ya orang yang mengikutinya. Mereka ini kira-kira kita mau kasih makan apa, gitu kan? Ya, murid-muridnya bilang, ya kita nggak ada uang untuk cukup untuk ini. Kalaupun kita ada, katakanlah di ayat yang ke-7, ya, Filipus ini adalah seorang yang pikir secara logik ya. Katakan Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kecil saja. Ayo, saya ajak hitung-hitung sedikit ya Bapak Ibu. Jadi katakanlah tadi 10.000 orang ya. Nah, 200 dinar pada waktu itu, 1 dinar itu adalah upah kerja sehari. Ya, upah kerja harian ya, 1 hari. Katakanlah ini supaya mudah saja hitungnya. Katakanlah orang kerja buruh ya dapat 100.000 sehari ya, kali 200. Jadi 20 juta. Ya, 20 juta, lalu tadi ada sekitar 10 ribuan orang. Jadi 1 orang itu 200, 2.000 ya, 1 orang 2.000. Kira-kira ada roti yang 2.000 sekarang? Ya, katakanlah beli roti tawar ya. Saya suka beli sari roti itu yang gini ya 15.000. Ya, kalau 2.000 dibagi-bagi ya palingnya dapat 1 takap. Makan siang. Tetap lapar. Nah, inilah logikanya, nggak cukup lah. Itu yang dikatakan Filipus, nggak cukup. Kalau kita pun ada uang sedemikian banyaknya, ya 200 dinar bisa dikatakan cukup banyak, nggak cukup kasih makan begini banyaknya orang. Ya, jadi disinilah kadang-kadang kendala orang tidak mau memberi atau tidak
akan pernah memberi. Satu, dianggapnya kalau memberi, pemberian saya nggak ada artinya lah. Ya. Kalau katakanlah pembangunan gereja, ya perlunya 500 atau renovasi gereja 500 juta. Apalah artinya 50.000 dibandingkan 500 juta. Sudahlah, mendingan saya nggak usah beri, nggak ada artinya lah itu. Apalagi 500 perak, nggak ada artinya lah itu. Ya. Atau kita pikir, saya aja perlu nih uang ini nih, buat apa saya kasihkan. Nah itu makanya orang akhirnya tidak suka memberi. Tapi kita perhatikan apa yang terjadi pada saat ini. Maksudnya pada saat kisah di perikop Yohanes 6 ini dikatakan ayat yang ke-9, ya. Yohanes 6 ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, ada seorang anak, dia rela memberikan makan siangnya, soalnya ya, 5 roti 2 ikan. Tetapi dikatakan, ya apalah artinya itu? Ya Andreas bilang, apalah artinya? Nah disinilah mengapa kita harus hidup beriman. Ketika kita mau hidup menjadi berkat, apa yang kita miliki, mungkin juga bukan masalah uang, tapi juga masalah waktu. Kita adalah orang yang sangat sibuk, tetapi tahu-tahu ada orang yang minta datang kepada kita untuk konseling, ada orang yang minta waktunya untuk kita doakan. Kita harus memberikan itu. Kita mau menjadi berkat. Kembali lagi, Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi Bapak Ibu, dengan kita menjadi berkat, kita hidup dengan iman. Seperti anak kecil yang memberikan. Apalah artinya 5 roti, 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang plus 10.000 orang. Apalah itu. Ya, sampai tulang-tulang kecil-kecil juga nggak dapat gitu, palingan remah-remah. Tapi disinilah ketika kita menyerahkannya kepada Kristus, kita memberikannya dengan ketulusan hati. Kita, anak kecil ini mau menjadi berkat, mengambil bagian daripada pelayanan Tuhan. Sinilah Tuhanlah yang memberkati. Jadi janganlah kita tentukan dulu, ini nggak ada artinya lah. Kalau kita punya seperti itu dan kita digerakkan untuk melakukannya itu, ayolah kita maju. Ya, berikanlah waktunya, berikanlah dana itu, berikanlah apa yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dan yang ketiga, alasan kita perlu menjalani hidup yang memberkati adalah karena dengan memberkati kita belajar untuk hidup bersyukur. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Filipi 4 ayat 12-13. Saya akan bacakan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kalau kita baca nas sebelumnya yang ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersuka. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup menjadi berkat, kita belajar untuk hidup bersyukur. Seperti Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kesusahan, itu yang dialaminya.
Dia kadang-kadang kenyang, kadang-kadang kelaparan, itu kan. Tetapi apapun yang dialami, katakan bersyukur, senantiasa bersyukur. Dengan memberi membuat kita juga lebih mengenal Tuhan. Cobalah kita lihat Tuhan Yesus itu sendiri. Ciri utama dari Tuhan Yesus adalah memberi. Dia memberikan nyawanya untuk tebusan orang banyak. Dia memberikan kelegaan, dia memberikan berkat, dia memberikan keselamatan. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Memberi, memberi, memberi. Dia menjadikan hidupnya menjadi berkat. Dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberi. Dan dengan memberi kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dengan kita menjadi berkat, kita mengenal akan hati Tuhan yang lebih dalam. Karena sesungguhnya ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup menjadi berkat, dengan kita memberi maka kita sadari itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa memberi, katakanlah uang, kembali lagi ya, katakanlah uang. Dari mana itu? Ya, saya kadang-kadang suka gimana ya, beli sendiri gitu. Ketika ada saja berkat tiba-tiba kan ya adalah anggota gereja yang ini ada berkat Tuhan, ya puji Tuhan, terima kasih. Dan biasanya bisa dikatakan saya tanda kutip itu titipan. Biasanya nggak lama lagi ada orang lain yang datang meminta bantuan, ya ada orang lain yang kedukaan. Jadi ketika saya menerima berkat, saya bersyukur ini anugerah Tuhan, saya harus reserve. Jangan, wah, uang, ayo belanja. Enggak, biasanya saya, karena itu terpola. Ya, saya itu kejadian bukan hanya sekali, 2 kali, itu akhirnya berapa kali saya melihat Tuhan mau menjadikan saya saluran berkat. Ya, jadi dititipkan ke saya, numpang, lalu ya ada saja lah yang akan disalurkan seperti itu. Jadi dan kita bersyukur. Ya, karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi berkat. Ya demikian juga dengan waktu. Ketika ada orang yang datang untuk didoakan, ketika ada orang yang datang untuk konseling, sekalipun bukan jemaat, ya disitulah ini kembali lagi anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Kita syukuri bagaimana kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu, ya marilah kita menjalani hidup yang memberkati. Karena dengan memberkati kita belajar untuk hidup apa? Yang pertama berkecukupan, ya. Yang kedua dengan memberkati kita belajar untuk hidup beriman. Dan yang ketiga dengan menjalani kehidupan yang memberkati kita belajar untuk hidup bersyukur. Kiranya firman Tuhan ini kita semua, mari kita berdoa.